Ya, kembali lagi di dalam acara kesayangan Anda di balik mimbar gereja. Kali ini spesial kedatangan seorang junior, adik rohani kita juga. Karena kayaknya sesekali kita baru mengangkat yang muda-muda, karena selama ini di balik mimbar selalu identik dengan apa tuh? Yang tua-tua. Yang sudah dewasa dalam dunia pelayanan. Nah, yang udah gak mikirin duit. Yang udah gak mikirin duit. Benar sekali saudara-saudara. Nah, kali ini kita kedatangan seorang pianis dan juga seorang penyanyi, ternyata tiada lain tiada bukan, namanya adalah Ramon. Boleh memperkenalkan diri? Ya. Oke. Halo semuanya, nama aku Ramon. Ya tadi udah dibilang aku vokalis sama keyboardis. Asalnya dari Surabaya Malang, baru pindah Jakarta, Tangerang Selatan lebih tepatnya ya. Itu 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu. Wah, menarik nih. Mon. Umur berapa sekarang? 25. 25. Ketahuan deh. Oke, 25 tahun berarti baru pindah Jakarta 10 tahun. 10 tahun dia ya. 10 tahun pindah ke Jakarta. Oke. Tapi dirimu belajar musik tuh di Surabaya? Di Surabaya, Klasik dulu ya. Klasik, yang mana? Kalau boleh tahu lebih enaknya ini atau main piano? Tergantung situasi sih sebenarnya. Cuman lebih enak nyanyi sih sebenarnya. Apa yang menyebabkan lebih enak? Lebih enak nyanyi karena nggak bawa apa-apa. Beres-beresinnya nggak ini, bawa tab doang. Paling sendiri julitin. Enak kalau selesai di luar tuh. Iya. Cuman pressure-nya lebih besar nyanyi juga sih sebenarnya. Karena kan main musik sini. Oke. Berarti sebenarnya lebih duluan mana? Belajar piano atau belajar nyanyi? Belajar piano duluan, habis itu putus lesnya lebih ke asa autodidak di gereja. Autodidak di gereja. Sempat sekolah? Yang mana tuh? Yamaha dulu klasik sempat, terus ya habis itu akhirnya ke putus taruh ke UN kalau nggak salah kelas UN, terus nggak lanjut, tapi pas selesai putus UN itu pelayanan gereja. Tapi baca? Udah lupa sih. Kalau not angka mungkin masih ingat lah. Kalau not balok yang udah kayak itu apa itu udah nggak dapat lagi. Iya. Aman sih. Gue juga kadang-kadang cerita. Oke, Mon. Ini kan lu dari generasi muda ya. Menurut lu sendiri, tantangan terbesar lu dalam dunia pelayanan itu apa? Selama gue mulai pelayanan ya, kalau waktu masih kecil kan masih disuruh orang tua, jadi kayak udah nurut aja. Kalau sekarang itu karena sebelum pelayanan itu gue masuk ke dunia reguleran dulu, tantangan terbesar itu adalah bagaimana mengosongkan diri sebagai musisi dan pelayan. Itu banyak orang terjebak di situ kan, kayak banyak yang aku lihat ya, mungkin aku bisa juga tahu. Cuman beberapa mungkin ada yang membawa ego manggung ke bawah ke pelayanan. Contoh. Misalnya pengen, nah ini orang ini kan tricky, kita nggak bisa ngetes kadang. Cuman orang yang misalnya, let's say, bawa aransemennya tuh harus ini jago gitu, biar kelihatan mainnya jago. Tapi kan sebenarnya ya jago bagus, orang mendengar. Tapi kan lebih penting, contoh-contoh misalnya seperti itu. Gitu. Aku tuh dulu pernah di awal pelayanan ngerasa kayak terus mainnya bagus nih, gitu. Jadi lebih ke fokusnya ke aku aja, gitu. Memang bantu, tapi fokusnya ke aku. Dan di situ tuh aku selalu mengosongkan diri, aku selalu kayak Tuhan, dah ini buat Tuhan aja deh. Udah nggak boleh bawa mentalitas kayak pengen terlalu gimana. Aku nggak bakal improve kalau nggak diminta. Kalau misalnya kalau misalnya kita main reguler kan kita kan kadang nakal-nakal dikit kan, kadang gitu kan. Tapi kalau misalnya pelayanan ya udah data-data aja. Jadi kan lebih kayak ego sih, itu hati dan masalah hati. Salah hati. Nah, menarik. Soalnya tuh kadang-kadang dalam dunia pelayanan banyak banget yang pengen improve. Biar kelihatan apa aja, kelihatan jago. Kelihatan ada isinya. Cuman kadang-kadang kan biar mereka nyantai.
Ayo ngomongin tentang tekad, pertama kali dapat tekad tuh enggak? Tidak apa-apa nih. Sebut nama gerejanya. Enggak. Nama gembalanya. Enggak. Pertama kali itu 150. 150. Gede dong. Iya, sekali ini. Iya. FIFA kan? Aku nembak. Aku nggak tahu. Waktu di Surabaya, itu di gereja kecil. GSA namanya. GSA kan Gereja Sidang Jemaat Allah. Oke sih. GSA. Komsel terbesar ya. Iya, komsel terbesar. Oh iya? Iya. Komsel terbesar di Indonesia. Yes, ya. Bukan GSS ya? Oh, Yes, ya. Korea guys. Dia beberapa. Itu aku nggak pernah bahas. Nggak pernah dikasih. Berapa di guys ya? Nggak pernah. Nggak mereka nggak. Makanya aku nggak pernah expect. Oh. Makanya aku nggak pernah expect. Aku kaget pertama kali ini tiba-tiba dikasih amplop tuh kaget. Pertama kali di pelayanan di sini di waktu udah ya pelayanan. Di IPA berarti. Ya itu kaget itu. Kayak, aku dapat kayak ginian gitu. Biasanya ya, tapi kalau nggak buat transport ya. Oh, oke. Tapi buat lo sendiri, PK 150 sudah jadi masalah. Ya sih, karena gue nggak expect sih. Jujur, gue nggak expect dari situ. Mungkin karena reguleran itu kan udah atau ya mungkin egoku sudah terpenuhi di reguleran, jadi kayak pelayanan itu kayak ya udahlah, kayak bantu aja. Karena ego sudah terpenuhi. Karena aku puas-puasin di reguler. Keren. Biasanya. Reguler seminggu berapa kali sekarang? Oh sekarang sih kemarin baru ini ya, sekarang seminggu 2 kali. Dulu sempat seminggu 4 kali. 4 kali. Lebihnya kerja. Hah? Lebihnya kerja. Ya. Kerja di mana? Ini baru resign dari kantor. Dulu ada PR agency gitu, public relation agency. Aku urusan komunikasi. Wow, punya pendidikan bagus, cinta Tuhan. Tinggal mana? Oh udah taken. Udah kayak Tapi LDR. terus baru punya rumah lagi. Wah, gua ada ke rumahnya loh. Itu Bagus. Nih, gini loh, kan ini kan kita termasuk, lu kan termasuk generasi yang muda ya, muda banget nih. Tadi kita ngomong aja gap generasinya aja tuh hampir 15 tahun ya. Iya. Hampir 15 tahun. Nah, menurut gua dia salah satu dari generasi muda yang punya talenta ya untuk kedepannya lumayan lah selama dia mau fokus dan mau di mentoring. Nah, sekarang kalau boleh tahu lu sekarang tertanam di gereja mana? Sekarang aku tertanam di Jakarta Rock Center, GPI Rock. Jakarta Rock Center di Raja Menara Warga. Kalau nggak salah sama Bang Sahat ya? Abang Sahat, Tony, aku. Ini dia ketua konselnya Bang Sahat. Nah, Iya. kurang lebih ya. Gue udah tahu lah kualitasnya bagaimana Bang Sahat ya. Itu dia. Nah, nih menurut dirimu sendiri ketika lu main di reguler dan ketika lu pelayanan, lu lebih bebas di mana dalam mengungkapkan? Lebih bebas di lebih bebas dalam apa nih? Iya, yang mengungkapkan ekspresi lu Dalam bermusik apa dalam musik, bernyanyi. kalau kayaknya kalau aku so far sama aja, cuman pengaplikasiannya beda. Jadi kalau misalnya di reguler, mungkin bebasnya mungkin secara ya itu tadi bisa improv, bisa kesana kemari gitu kan, gitu. Kalau misalnya di pelayanan, ya aku mungkin lebih membebaskan secara aku mengekspresikan spiritual ya ke Tuhan gitu ya. Jadi lebih bebas gitu. Tapi aku kadang suka nyanyi lagu rohani kalau reguler. Aku tuh pernah, ya waktu itu aku pernah tahun 2021 atau nggak salah. Tahun 2021 itu aku pernah datang ke sebuah hotel, ada reguleran band. Nama bandnya tuh Bong and Friends. Ya dari Serpong atau Bong and Friends. Ya si Bong itu dia punya kebiasaan awal sama dia selesai main reguleran itu pakai lagu rohani tapi instrumental. Bong itu yang dari Marabung. Beda versi dia. Jadi dia menurut itu aku terinspirasi banget dan lucu ya di tempat itu kan banyak orang ya maksudnya di situ tempat minum kan. 90% nyanyi orang itu. Berarti kan itu kan orang wah ini kan gereja semua ini kayaknya nih. Gitu. Tapi itu menginspirasi gitu loh. Jadi aku bisa di akhir main instrumental aja gitu.
teaser gitu. Bahkan beberapa kali dapat dipanggil manggung. Tiba-tiba ada yang nyanyi lagu rohaninya gitu. Tapi selama lu reguleran main atau nyanyi, lu pernah malu nggak untuk menyatakan iman lu bahwa lu seorang beriman percaya pada Tuhan Yesus gitu di dalam permainan reguleran lu itu? Enggak sih. Kalau nggak pernah dituntut kayak ditanya agama apa juga kan kalau reguleran. Cuman kalau misalnya main lagu rohani gitu, main-main aja gitu. Biasanya instrumental aman-aman aja. Apakah dengan ketika lo menyanyikan kayak musik gospel, musik juga gitu, ketika lo reguler itu membuat ada label tertentu ketika wah Ramon identik dengan musik rohani gitu, ya? Selama ini? Mungkin beberapa teman dekat ya yang tahu mungkin jadinya ya label aja gitu. Mana pun nggak masalah. Justru aku pengen membawa budaya ini ke musik reguler kok. Oh, budaya yang gimana nih? Maksudnya ya budaya mengucap syukur itu musisi mengucap syukur aja segitu gitu kan. Kayak aku biasanya mainnya ini pada tahun itu Om Weller punya ini Thank You Jesus. Jadi selain main reguler, teng nggak nyanyi tapi instrumental aja. Gitu. Berarti itu yang sedang trademark yang lu sudah tahu ketika lu reguler atau gimana? Sebenarnya kalau dibangun secara ini enggak sih, karena terinspirasi dari Bom tadi itu. Kayak wow, karena aku terberkati kan dari situ. Kalau Bom itu dia band, dia mainnya pakai saxophone. Jadi selesai bangun bangun gitu, main lagunya misalnya habis izinkan aku berapa bisa selesai dedek langsung itu itu kayak aku tuh itu kayak bahkan belum mengenal pelayanan di situ ya. Terus kayak bisa kayak gini ya, itu menginspirasi sih. Sangat menginspirasi. Wow, luar biasa. Nah, tadi kan gereja pertama kali GSCA, pindah ke Jakarta, masuk gereja mana dulu ke Pak? Oh, kantor Paniko, ini TK8 Pan Sokro di Gandaria City, pelayanan. Enggak. Berapa tahun bukan? Lupa itu kan. Pokoknya 2023 itu kadang masih di Panditokro tapi aku keliling-keliling. Aku sendiri, keluarga masih di situ. Aku sendiri keliling-keliling. Apa yang menyebabkan dirimu akhirnya waktu itu pertama kali mengiyakan pelayanan di FIFA? Di FIFA. FIFA itu waktu itu kebetulan teman SMA. Jadi ada teman SMA di FIFA. Namanya Tania Diamata. Oh, temannya Tania. Berarti ya? Temannya Tania. Gitu. Iya. Terus ya udah, bantuin aja. Waktu sama Tania di? SMA ini penabur di Taru. Oh, sesama anak penabur. Oke. Nah, dia yang minta tolong, terus lu lihat. Lebih makan mau? Oh iya, Sambil makan. Kita tuh di sini santai. Ini bukan ya, ini bukan podcast yang terjadi. Ini kan dibandingin kalau di bohong. Kadang-kadang semua yang di atas mimbar tuh Bohong. fake. Yang jujur tuh di sini. Terus pertama kali pelayanan di situ, kemudian, nah kan sempat kedengaran bahwasanya lu tiba-tiba cabut dari situ. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat lu akhirnya memutuskan gua kayaknya nggak cocok? Yang mendasar kan? Apakah karena kulitannya terlalu tuntutan tinggi atau karena personal preference? Bisa dibilang dua-duanya sih. Kayaknya waktu itu aku tuh pelayanan tapi aku memang belum yang kayak punya hati untuk melayani. Jadi sesimpel cuma pengen bantu aja. Tapi belum mengerti esensi melayani, ngerti nggak sih? Jadi di saat itu aku masih minum, masih merokok, masih main cewek pun kadang masih. Jadi kamu dulu, tahu cewek bos mau jadi gue masih kayak ya udah bantu aja gitu, gitu. Terus ya udah bantuin. Jadi ya karena tidak ada fondasi yang kuat dan pengertian yang kuat, gue melakukan satu kesalahan yang fatal. Kita kan jadi gue di hari H gue batalin jam 4 pagi. Aku sering. Jam 4 pagi. Maaf ya. Penal, Bang Ruben. Kayaknya sama lu Ben, yang paling sering cancel pagi jam. Oh ya?
Aku waktu itu ya, ini jujur Contoh ya. Jangan dicontoh. itu pertama kali, bahkan reguler aja skip-skipnya nggak pernah batal. Itu pertama kali karena waktu itu bener-bener lagi kayak nggak kuat. Ini jujur ya, waktu itu lagi ada masalah, baik dari masalah mungkin dari hati, harus habis kayak lagi hubungan lagi kacau, dan kerjaan juga lagi kena. Terus dari yang lainnya lagi banyak banget, jadi aku tuh nggak bisa tidur udah jam 4 pagi. Terus karena, nah itu personalnya. Nah, karena tuntutan musiknya, aku juga ke pressure di situ jadinya. Karena kan ya tadi belum ada fondasi yang kuat. Jadi kayak harus ulik kiclok di mana ini ya ini terserah ya. Maksudnya orang boleh ngejudge ya. Keyboardnya di situ memang ada, tools-nya kan memang bermasalah. Tapi sebenarnya yang mendasari semuanya ya memang karena gue nggak punya fondasi yang kuat gitu loh. Soalnya kan mulainya kan bukan melihat kayak gitu-gitu kan, mulainya yang lainnya aja. Gitu. Jadi karena fondasi itu nggak kuat, jadi situ aku bikin kesalahan fatal. Terus ya udah, akhirnya aku nggak memutuskan untuk nambahin. Dan aku bilang, aku bilang ke Vena, dia bilang kalau saya nanti nggak panggil lagi nggak apa-apa kok. Itu pun Vena masih manggil lagi loh setelah beberapa bulan kemudian. Tapi terus aku bilang nggak bisa, aku Vena sudah nggak enak lah. Gitu. Berarti karena lu punya fondasinya belum kuat, akhirnya lu kena mental. Kena mental, kayak burn out gitu. Padahal nggak. Pelayanan gimana udah burn out. Kenapa lu bisa sampai akhirnya bisa ke burn out begitu? Apa karena kan ini? Kan kalau misalnya dibilang ngulik kan lu bisa pelajari kalau ngulik ya. Kalau masalah personal matters kan kadang-kadang kan dia dituntut profesional dalam reguleran juga bisa harus memisahkan antara masalah personal dan masalah gitu. Nah, apa yang waktu itu yang titik lu sampai lu nggak bisa nih? Ini udah dunia udah jago biasa. Dan lu menyatakan gua nggak mampu dan gua nggak bisa. Boleh tahu nggak? Oke. Jadi boleh jujur, kalau misalnya one day ntar ada orang kayak video ini kayak ya udahlah, aku udah ikhlas terserah orang mau bilang apa. Aku pelayanan di situ, aku sampai hari ini tidak pernah ngobrol lebih dari 10 kata pun nggak ada. Sama penontonnya nggak tahu namanya siapa. Benar-benar aku main, kenalan sama pemain itu, cabut, pulang atau TK. Jadi yang awalnya bantu, lama-lama mentalnya itu jadi kayak reguler. Karena aku juga nggak punya fondasi yang kuat kan. Jadi mungkin ini kalau misalnya Subara atau siapa gitu ya, meskipun pemusiknya cabutan, mohon dirangkul lah gitu loh, kayak halo ini gimana gitu loh. Aku bener-bener sampai ini nggak tahu siapa pengurus namanya siapa. Cuman yang ngurus musik aja kayak Anti lah, Pena lah, Ruben. Sisanya nggak tahu. Jadi aku merasa kayak nggak ada ikatan apa? Iya, jadi nggak ada ikatan personal. Itu mungkin udah nggak ada fondasi yang kuat dalam melayani, nggak ada ikatan personal, lagi dalam masalah keluarga. Tapi itu penting ya buat lu ya. Maksudnya lu bisa mengenal secara personal dengan Iya. Oke, kalau gua sih melihat memang penting sih komunitas rumah atau gereja yang benar-benar bisa tampil. Karena gua sendiri juga, walaupun gua suka jalan-jalan keliling-keliling tiap minggu, tapi gua cuma bilang rumah gua di Utara Raya gitu. That's my home. Bagaimanapun kalau ada panggilan untuk balik ke rumah, gua akan balik gitu. Karena mereka sendiri juga building connection-nya, building culture-nya kuat. Mungkin saat itu, mungkin karena kita juga belum ketemu kali, belum ketemu juga Ramadan nih kan. Mungkin waktu itu tidak ada teman kali ya. Ya kan, lu bisa mampu mungkin Ya. karena itu. Dan juga kemudian mungkin karena belum menemukan komunitas soalnya. Iya, lagi nggak ada konser juga. Jadi benar-benar kayak batu sama kayak keterusan. Oke. Tapi itu masalah lu lah. Semua orang kan punya catatan tersendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika lu mundur dalam pelayanan, ada nggak sih yang membuat lu gini? Lu makin mundur atau lu mencoba untuk step aja? Ini kan kayak istilahnya kan lu kan masuk jurang nih, lu pengen tanjakin lagi jurangnya itu dan coba untuk to be a better fighter. Ada nggak? Ada lah, pasti ada lah, karena maksudnya kalau dibalik posisinya, kalau aku jadi Vena, waduh
sekali mungkin aku bisa emosi 2 kali 4 kali, mungkin bisa jadi aku nggak ngajak lagi kali orang kayak aku. Jadi aku ada pasti ada rasa nggak enaknya, pasti ada lah setelah itu. Cuman karena ya itu saking tertekannya betul-betul bodoh amat itu sama apapun. Gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah pribadi lo? Enggak juga. Enggak sih. Yang membuat aku pelayanan pure sekarang ini ya itu Menemukan rumah. dibilang kecelakaan sih ya Tuhan punya Rencana ya. Ya. Kecelakaan gimana nih maksudnya? Jadi waktu itu aku lagi pelayanan Natal di negara satu dengan Indonesia. Aku sampingan kayak gitu juga ada. Terus aku main Natal, tiba-tiba ada salah satu di Matrok di situ JRC, namanya Tante Melinda. Adalah pokoknya dia di JRC. Istrinya Bang Erwin ya? Ya, Oh, dia salah satu leader lah. kakak gua. Tuh, kan Tante Mei kan orangnya kan ramah gitu kan, dia nakul gitu. Terus Pergereja yang di Indofood. bukan, dia ada di Asma Sari. Oh. Terus ya udah diajak, kamu udah ada gereja belum gini-gini? Coba aja datang ke gereja kita, karena kita anak muda masih dikit, dia masih setahunan. Coba aja kamu datang. Terus karena aku ini punya dasar sifatnya impromptu, maksudnya kayak suka kayak iseng. Aku datang lah 2 minggu kemudian. Di hari H itu didorong-dorong langsung. Itu lagi ada audisi, kebetulan ada audisi nyanyi, terus ya udah. Terus di situ baru mulai pelayanan. Terus aku ingat banget kata-katanya orang di situ, Pak Reinhardt nggak usah bilang gini. Kamu di sini nyantai aja, nggak usah expect yang gimana, mungkin kita main keluar bareng. Dan di sini kan kita semua kan pasti banyak kekurangan, jadi ya udahlah expect aja kayak gitu. Kita nggak yang sampai gimana kok, yang penting kita terbuka aja sampai gitu. Gitu ya. Jadi aku awal pelayanan itu yang paling aku Bahagia. Hah? Bahagia. Karena dirangkul sih bang. Karena dirangkul dulu gitu loh. Jadi kayak aku tuh Diterima dulu ya. ya, jadi kayak diterima dulu. Jadi mentalku main musik itu ya karena ya aku ini toh dirangkul gitu. Gitu. Ada perjanjiannya nggak? Nggak ada. Harus kompel, harus apa gitu. Nggak ada. Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kan beberapa ada yang harus. Ya kan kadang-kadang harus dulu. Nah, jadi gini. Kenapa aku mengangkat ini? Karena gini, terkadang banyak generasi nih yang muda nih, ketika lagi ada pressure, mereka kamu gitu loh. Atau mereka berusaha untuk mencoba mencari dengan jalannya sendiri. Makanya aku bilang selesainya masalahnya. Selesai kan? Ya karena sebenarnya gini, apapun dalam dunia apapun ya, masalah pribadi itu nggak boleh bercampur aduk. Dengan apalagi dengan pelayanan kan. Kalau misalnya lu ada personal matters atau related, lu bisa berpikir secara dewasa menyikapinya. Ini perlu anak-anak lu jujur, lu terbuka dan lu bicarakan keseimbangan tempat hidup dari tidak bangkit lagi dan bisa makin terpuruk, itu kan sangat disayangkan. Tapi gue salut lu bisa naik kembali gitu ya. Nah, kalau gue tahu, kalau sekarang nih, kalau misalnya lu melihat perjalanan itu kan masalah fasenya 1 tahun ya, Kurang lebih ya. ketika mengalami turbulensi, lu lihat gak sih bahwasanya tangan Tuhan yang kuat tetap menolong lu, tetap menarik lu sangat kuat, bahkan beyond your expectation, dan lu akhirnya menemukan rumah. Ini rada aneh sih. Jadi gini, memang dari dulu tuh aku tuh emang jujur ya, maaf ya. Di dalam hati tuh aku judgmental banget sebenarnya. Judgmental. Kalau misalnya aku lagi ke gereja, itu kan aku matiin gitu ya. Ini kok soalnya kayak popong kayak gitu ya, kok ini kayak kurang ini gitu ya. Bahkan aku tuh sampai detik kadang pada takut baca, aku cek di Bible app lagi, bener nggak dia ngomong soal konteks? Kenapa bisa begitu? Karena Kenapa? aku nggak ngerti. Cuma ini dari perspektif jemaat yang polos, yang kepo gitu ya. Ayat itu dipakai kadang out of konteks untuk message-nya tetap positif, tapi ayatnya itu dipakai out of konteks.
misal ya ini 29 ayat 11 rancanganku bukan rancanganmu gitu, tapi ntar dihubungi ke motivasi kayak gini gitu. Kalau Tuhan itu punya rencana, betul kalau punya rencana, tapi dalam konteks saat itu apa? Nah, dalam konteks saat itu kan bangsa Israel lagi dijajah Babilonia 70 tahun, 70 tahun dia lagi nggak setia, tapi Tuhan tetap kasih rancangan. Memang tipis, tapi itu udah di luar konteks. Dan itu aku tuh sekritis itu sebenarnya. Oh, berarti lu seorang Kristen yang berpola pikir kritis akan khotbah. Kadang juga musik. Aku nggak tahu ya, cuman aku pernah bilang ke Pak tadi, worship present musik itu nggak bisa dibohongin. Wow. Itu nggak bisa dibohongin. Mau mainnya sejauh apapun itu nggak bisa dibohongin. Pakai hati yang mana? Ada aja kadang videonya kayak Nah, menarik nih. Lu bisa feeling itu apa triggernya? Bisa tahu apa? Karena aku dari gereja yang kecil. Di gereja yang kecil itu cenderung orang-orang itu kan mungkin, apalagi dulu di desa itu kan banyak orang dari desa ke kota gitu. Orang desa itu kan gimana sih bang? Kalau pelayanan itu kan seadanya, tapi hatinya itu benar-benar wow gitu. Karena aku tahu gereja kecil kayak itu pakai hati gimana, gereja besar pakai hati gimana, yang pakai hati gimana. Dia bisa semacam kayak ya mungkin bisa kita tahu ya, kadang kan mungkin bisa jadi itu ini sangat subjektif baik, mungkin saat itu muncul lagi jelek atau gimana, ada orang kena, ada orang nggak kena, bahasa karismatiknya ngena gitu ya. Tapi maksudnya aku pernah kok cuma pelayanan di satu gereja, dia cuma pakai gitar dulu, tapi aku pengen nyembahnya gitu, senyumnya gitu. Tapi kok kadang ada gereja yang kayak dengan lengkap instrumen ini, kenapa aku merasa kayak ya udah aja gitu, karena itu ya inilah bahasa karismatik. Kena nggak kena itu sebenarnya itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sih. Ini personal ya, berjalan personal gitu. Sih sebenarnya kalau misalnya, tapi apa yang membuat ini, misalnya alarm apa yang membuat lo kok ini main ada ini? Gimana? Itu tadi ini sangat subjektif, nggak bisa ini, dan banyak banget aspeknya. Bisa jadi maybe dari itu aku yang memang lagi kakak, bisa jadi memang pelayanannya atau gimana, itu kan bisa banyak faktornya gitu loh. Tapi sih kayaknya kalau cara gampang untuk membedainnya mungkin ya, kalau ini personal ya, dari perspektif Jemaat yang polos, lihat polanya. Kalau berminggu-minggu di situ kayak ya itu berarti kan dari something wrong aja. Kalau kita yang polos-polos aja kita nggak punya karunia, kayaknya orang yang ini betul. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dalam satu gereja, komunitas gitu, kita melihat nih ada ini udah kejadian berminggu-minggu, berbulan-bulan, kok begini aja ya gitu. Itu sebenarnya tanda dimana kayak Tuhan tuh kayak kasih alarm di kita, kayaknya ini kayaknya udah waktu lo untuk doing something. Maybe ya Antara lo tetap bertahan di situ dan melakukan perubahan, atau mencoba untuk mencari yang orang kan punya pandangan masing-masing. Iya. Ada yang bertumbuh di situ, ada yang beda makanya. Karena gimana pun kalau lingkungan tidak bisa membentuk lo untuk bertumbuh nih secara Kristen, tapi melayani jadi sehat nih, benar sih. Jadi kan bisa banyak hal yang bisa membuat kita bisa mengalami motivasi yang salah. Kalau gue boleh tahu, nyerempet ke keluarga lu berapa saudara sih? 3, anak kedua. Semua musisi? Enggak, aku ini. Papa main keyboard, main aja, ngajarin dasar, tapi sisanya dia berjalan. Karena gue lihat di rumah kayaknya keyboard lengkap. Ada XS, ada RD, dan ada piano gitu kan. Iya. Lengkap, kayak udah bikin studio gitu, kedap suara lagi. Gue udah pernah main ke rumahnya dia, dan itu kayak orang tuanya sangat support gitu. Tuhan ya. Nih, influence apa yang orang tua lu berikan terhadap diri lu untuk membangun karakter pribadi lu sehingga lu bisa sukses sekarang? Terus ya. Teladan apa? Apa ya? Kayaknya dari hal kecil kali ya, nggak di musik bahkan, kayak misalnya ya ini hal simpel ya, meskipun aku kadang masih sering yang telat, kayak gitu aja. Terus kayak komitmen, gitu. Habis itu budaya mendahulukan orang gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam band, lalu ada yang kayak dominan, siapa lu dominan, ya udah kita berusaha lah gitu. Jadi pokoknya ya berusaha untuk mencari damai adalah kayak main musik kan tujuannya biar sinkron. Iya. Dan lo aplikasikannya dalam keseharian itu gimana? Dalam cara bermain musik nih.
Nah, ini jadi kadang kalau misalnya di suatu band, mau reguler atau rohani, aku ngeliat dulu nih. Biasanya aku memposisikan sebagai orang yang kayak, oh ya udah kayak aku paling rendah, paling ini aku ya udahlah, aku perhatiin dulu nih. Oh ini dia ngikut, oh ini dia dominan. Kalau misalnya ada yang dominan, ya udah dan menurut aku oke, udah biar dia dominan oke. Oh. Dan lu ambil tahap lo, oh gua nggak dominan, gua dominan itu ketika setelah lo scanning dulu keadaan. Biasanya scanning dulu. Kalau misalnya semuanya pasif nih, terus kayaknya kok ininya ini ya, baru aku mulai masuk tipis-tipis. Enak ya kalau dibikin gini. Gitu. Oke. Good. Nah, kalau misalnya lo dikasih setlist lagu dalam dunia pelayanan dulu deh. Lo tuh nggak kepikiran untuk bongkar itu lagu? Atau menggunakan aransemen ini? Ya udahlah, terima aja. Kalau kita musik kan pasti ada. Iya, pasti ada. Menurut pasti ada kan kayak gitu, keinginan kayak gitu. Hah? Gimana Pasti dong? ada. Lu ditanya tuh udah gimana? Kalau yang aku tadi bilang, jadi tergantung situasi dan kondisi. Itu siapa yang ngomong? Ngomong lagi dari siapa? Lupa. Memang hati ke Tuhan, tapi kan emosi ke telinga manusia. Jadi kadang kalau misalnya let's say ternyata di situ tempatnya orang tua dan WL-nya atau SL-nya mungkin dia kasih lagu yang terlalu modern dan orang tidak tahu, keinginan itu baru munculnya di situ. Atau iya jadi sikon atau enggak mungkin ada waktu itu main sama SL WL juga semua lagunya itu baru semua. Contoh. Ya? Beberapa sih, jadi aku nggak hafal siapa aja beberapa. Beberapa MDC yang itulah yang intronya banyak string semua atau enggak synth, udah semuanya mirip-mirip semua, nggak masalah kalau punya ini kan. Tapi kan kita harus melihat disesuaikan kan segmentasi umur juga. Iya gitu kan, karena Tuhan melihat hati manusia. Melihat hati tapi manusia mendengarkan musiknya. Kalau di GRC sendiri, song leader yang paling favorit apa? Ayo. Semuanya oke, cuman have to say mungkin ini karena pengalaman juga ya. Di Bang Sahat dibandingkan media. Apanya nih dalam dalam pemilihan lagu, lagu. dalam pembawaan gitu. Ya kan udah berapa tahun nih? Satu tahun ya? Belum masih 6 bulanan paling ya. Nah kan selama 6 bulan ini yang lo bisa lihat kan komparasi apa aja sih yang bisa diperhatiin gitu ketika seorang SL melihat mungkin di atas kanan. Kalau nggak bisa dibandingin ini sih, kalau menurut aku mereka punya karakter masing-masing. Kalau dia mungkin dia masih simfonis. Enggak sih. Tapi ya, Masih melekat ke sini. aku tuh nggak tahu Widya dulu siapa, aku tuh nggak tahu, bener-bener nggak tahu kayak mereka baru tahu sekarang. Jadi kayak kalau ngeliatin itu nggak bisa dibandingin tuh kan. Memang semuanya punya karakter yang unik masing-masing, tapi karakternya semua sama. Fokusnya itu memang, ya mungkin karena budaya rock juga ya, lagunya banyak penyebaran. Kalau bangsa tuh, bangsa itu kan paling nggak suka lagu mengasihani diri sendiri. Iya. Kalau kalian tahu kan? Iya. Gitu. Jadi nggak bisa dibandingin sih, semuanya oke banget. Tapi kalau misalnya lu dikasih song list gitu, song list siapa yang menjadi favorit lu? Bang Sahat atau Widya atau Reinhardt atau siapa? Kalau boleh tahu nih, kan kadang-kadang suka nih, wah ini setlistnya enak nih, ini gue banget. Kalau menurut lu siapa? Ini serius, ini jujur ya, bener-bener bukan untuk ini. Kebetulan selama ini so far semuanya favoritku. Mau Kawitya, mau Bang Sahat, mau Reinhardt, semuanya favorit. Semua lagu-lagunya kadang aku kaget, wah enaknya lagu-lagu. Jadi kayak nggak bosanin aku nggak bisa bandingin. Jadi semuanya yang aku suka aja. Jadi aku tuh tipikal, nah ini lagi karena tadi dari GSCA dari daerah, aku tuh kebiasaan sama lagu lama. Aku tuh nggak terbiasa sama lagu-lagu yang campurannya begitu baru, begitu cepat, begitu. Apalagi aku tuh nggak terbiasa. Aku juga zaman mentok ya. Mungkin kalau aku bisa bilang, simfoni. worship pun udah paling mentok.
True Worship paling mentok. Aku paling suka terakhir itu yang bener-bener suka banget ya. Itu zamannya True Worship. Setelahnya itu kan ada nggak tahu Album yang mana? Iya, pokoknya yang kehidupan saya. Kalau gue, kalau preferensi pribadi sih cuma sampai ke Sayur, habis itu tidak lebih preferensi lagi. Sayur kan yang ada Itu ya. pokoknya itu yang habis itu gue lihat, wah ini musiknya udah mulai ke arah British, gue nggak bisa. British. Iya dong, kan lama-lama transisinya kan ke British sampai sekarang. Ya film-film banget gitu kan. Dan buat gue bukan jadi preferensi utama. Ya. Oke, berarti semua SL yang di GRC sama-sama aja. Itu kan semuanya oke. Oke, kalau teman pelayanan dalam satu tim, misalnya lu dapat tim yang enggak levelnya nggak seimbang, lu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, biasanya aku selalu jawabannya kesalahan kayak orang suci sih. Tapi biasanya aku ngeliat diri aku sendiri sih, kayak mungkin dia secara musik nggak seimbang, dia bisa jadi dia secara hidup mungkin lebih berkenan untuk dia berapa. Jadi kan semua kan terjadian kan akan di atas panggung. Kalau misalnya dia karena tadi kayak yang lo bilang kan Tuhan melihat hati, tapi kan tim lo kan melihat permainan lo juga. Aku yang turun ke level dia. Oh. Jadi misalnya dia main drumnya kayak ketukannya nggak bisa cepet-cepet atau kayak ini, dia udah turun aja ketukannya. Kalau misalnya memang yang itu dia sinkron dulu. Jadi aku turun ke level dia. Jangan dia paksa suruh ke level. Nah ini dia nih. Kalau misalnya memang ada musisi jago, siapapun yang mendengarkan ini ya. Kalau misalnya memang ada yang skillnya atau tingkat kedewasaan secara rohani dia belum mencapai seperti kita lah yang harus turun. Wow. Jangan yang dibawa dipaksa naik ikutin. Memang itu ya sudah seimbang juga sih. Kadang kan kedisiplinan, skill itu kan harus dilatih. Tapi kan orang kan start itu beda-beda gitu. Kenapa lu bisa bilang lu preferensi itu yang belum misalnya permainan standar? Karena ya udah banyak suci banget sih. Kan dia jadi Tuhan Yesus nggak sih? Kayak dia yang turun ke kita nggak sih? Iya. Kan dia nggak ada satu yang tersembunyi kan gitu. Nah, kalau misalnya lu dikasih setlist lagu lu, butuh berapa lama lu ngulik? Ayo, butuh berapa lama? Untuk satu lagu kan? Satu lagu. Sebenarnya hari dua hari. Itu detail. Apa? Detail secara. Detail. Oh, Hari 2 hari lah. Hari 2 hari. kalau misalnya ada 5 lagu, berarti lu butuh 10 hari gitu nggak? Enggak. Nah biasanya kan dari misalnya ada dari 5 lagu, saya 2 lagu baru, 3 lagu lama, 3 lagu lama pasti lebih cepat dong. Gitu. Kalau misalnya semuanya lagu baru, nah itu mungkin kayak biasa hari 2, mereka 3 lah. Kalau lu kasih lagu baru dalam satu setlist gitu, lagu baru semua, respon lu gimana? Aduh, sulit banget nih, lagu ini baru semua. Atau lu terima aja semua tantangan? Kadang manusiawi, kadang biasanya adalah kita yang kayak ini tambah apaan sih, nggak ada yang tahu. Kenapa orang? Maksudnya gini loh, logikanya seperti ini. Kalau kita sebagai musisi yang mainnya aja banyak nggak tahu, apalagi gimana? Oh, Itu kan logika simpel kan? Gitu loh. logika simpel. Iya. Setuju sih. Daripada cuma hanya pertama, nggak ini gitu. Tapi lu pernah kasih masukan nggak? Pernah. Nah, komedi pujian ini gimana? Responnya? Aku ngasihnya ke pemimpin pujian, aku ngasihnya ke koordinatornya. Oh, Kan koordinator ngasih ke pemimpin pujiannya. cuman ada perbedaan nggak? Nggak tahu kan? Enggak ya. Mungkin ya, tidak terlalu lah ya. Nggak terlalu itu. Ya. Oke. Nah, kalau di reguler sendiri, tiap lu dalam menyusun susunan lagu, lu kan kadang-kadang kan main di hotel ya. Itu berdasarkan pasangan kah atau berdasarkan hati lu yang lagi lu pengen mainin atau memang itu? Nah, karena di hotel aku nyanyi sebenarnya jadi ada hatiku, ada beberapa yang kayak idealisme pula. Tapi kan ada penyanyi cewek juga tuh, kadang aku juga minta masukan, mau apa gitu segala macam. Tapi yang pasti menyesuaikan sama suasana lagi. Kalau hotel kan nggak mungkin bawain lagunya yang gimana. Oh, lu kasih sequencer nggak kalau dia? Piano nyanyi sama bass sama cewek. Oh, kalau tahu di mana?
di Interconti baru selesai, baru nggak selesai di Intercontinental. Oh, Pindah, baru pindah ya. itu susah nggak sih? Susah nggak sih main bertiga, bikin aransemennya, kesulitannya? Enggak, karena mereka tahu aku yang nyanyi sebenarnya, jadi mereka ngikutin aku. Oh, Gitu. Jadi aku cuma bikin ribet kan, orang lokal kan mereka cuma mau yang penting lu bisa engagement ya. ya Kalau kita kayak gitu. Nah, oke. Ini kan dua dunia yang sama-sama bergerak dalam entertainment. Tapi satu di gereja, satu di ini. Yang paling susah di gereja atau di sekuler? apanya Persiapan. Oh. Ya. Karena ini sangat tricky. Jadi memang nggak bisa dibohongi ya. Kalau misalnya kita uang, itulah kejelekannya kita sebagai manusia kadang unik sih, karena ada uang involved di situ. Kadang kita lebih persiapan di reguler dibanding di pelayanan. Itu mentalitas yang sampai sekarang aku juga bagus gitu loh. Kayak itu susah karena kita kan harus memisahkan diri ego kita di reguler sama di ini kan. Karena kalau kita pelayanan memang udah sering mainin, pernah gitu kan, potong aja, hitungannya bikin sendiri aja, 1/4, 5, Potong interlude ya, potong interlude. ya, 2, 5, 1, 6. Kalau bisa bridge, bisa dipakai gitu kan. Nah itu adalah kesombongan yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata yang ada di aku ya kan. Itulah kebantan aku lagi kayak ya kata boleh itu buat Tuhan apaan. Karena kan sebenarnya kan antara memberikan yang terbaik dalam semua aspek itu kan harusnya kan harus berimbang. Ya kan? Kalau tidak berimbang kan berarti ya kita mengutamakan yang satu tapi kita menganulir yang lain. Menurut pandangan lu gimana? Misalnya karena lu dimotivasi di sekuler itu karena uang, lu melakukan persiapan nggak ada diskon. Sedangkan kalau dalam pelayanan kan lu lebih pada hati, nggak lihat nominalnya, tapi terlalu banyak diskon yang lu kasih. Kadang ya. Nah, menurut pendapat itu gimana? Itu harus diperbaiki sih. Itu harus diperbaiki. Karena itu kan pasti nggak sih kayak iri nggak sih kayak misalnya istilahnya kalau bisa jadi Tuhan aja yang melihat, oh lu di reguler ada duit aja lu kayak gini, giliran di tempat gua lu kayak gini gitu kan. Di tempat gua ada duit kan. Enggak lah sih. Tapi ya itu harus diperbaiki sih. Harus diperbaiki. Jadi ya bersyukurnya ya kembali kayak tadi aku di reguler itu ego sebagai individu mungkin ya impor-impornya tersalurkan. Jadinya di gereja itu kayak ya udah aja. Iya, buat hati. Tapi ya itu kadang kan terbiasa. Mungkin karena kita udah tahu karakternya, gerejanya udah paling tadi bikin ini lagi. Nah itu mentalitas yang harus pelan-pelan. Itu sangat susah loh. Menurut aku susah. Karena kayak ya itu kayak ya udahlah paling ini pakai gini gitu kan. Gitu. Terlalu banyak yang diskon. Jadi ya secara mental, secara hati jadi banyak diskon. Memang mungkin kelihatannya PPW-nya bagus, semuanya bagus, tapi ya PPW kan kalau bangsa Haji itu kan selalu apa ya? Ekstravaganza sih kalau tim pujian selalu yang pecah suara, dia kan selalu gitu kan. Menurut lu sendiri ketika lu nyanyi ini posisinya lu ditantang sama bangsa Haji begitu, menurut lu gimana? Lu merasa tertantang atau mau dibangsa gimana sih? kamu nggak tahu. Ada nggak? Aku justru senang kalau misalnya ya tadi kan aku punya kecenderungan untuk ya udah mainnya terus saja. Tapi kalau misalnya SL-nya minta improv atau dikasih ini, aku justru senang. Oh iya, sama suara nih, nggak masalah. Sama masih friendly untuk didengar, friendly untuk jadi inspirasi buat jemaat. Masalah. Oke, menarik. Jadi soalnya dari sisi anak muda nih, dari beda generasi gitu, ternyata ada kesamaan dan ada perbedaan. Nah, dan mungkin dari lu apa nih? Tadi belum makan tuh. Belum makan. Dan coba dah. Hah? Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya lo dikasih kesempatan mengulang hidup lo pengennya sih ingin mengulangi waktu yang
mungkin kebodohan dulu di masa lalu, ketahuan di masa lalu yang misalnya yang bikin terus sendiri akhirnya sempat lah ngalamin namanya goncangan dalam pelayanan yang membuat perbaikan terus kayak ada beban asing. Lu sendiri kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kembali ke masa lalu, lu ingin memperbaiki atau lu tetap menyimpan aja? Wah, dulu mungkin kalau nanya gue yang tahu, saya aku yang tahu lalu, pengen kembali ke masa lalu sih. Ada yang pasti pengen lupa lah ya. Tapi kalau sekarang sih apa? Gak. Sekarang kayak lebih kayak move on aja. Kayak ya udah. Belajar untuk menerima pada. Belajar untuk menerima pada. Lebih tepatnya ya biasa anak muda ya. Bisa dilupain. Hidup gue tuh dipenuhi sering kali tuh jangan cewek. Nggak biasa. Capek nggak sih? Capek nggak sih? Diam di dekat. Sampai cuman ada waktu itu, nah anak gue ngambilnya program gelar ganda. Waktu itu kalau puji Tuhan ada rezeki, Tuhan buka berkat sekolah di Melbourne 1,5 tahun. Dulu aku pelayanan gereja seminggu tuh 2 kali ke 2 gereja berbeda. Satu tuh di IC, Bethany International Church, Melbourne. Satu lagi itu ada di IUC, Brunswick Indonesia United Church. Tapi di IC itu kan waktu ditanya Pak. Oh itu apa? Itu di Indonesia waktu itu. Nah itu waktu ke situ, jadi paginya ke BIC untuk anak remajanya. Nah di IUC ini sebenarnya itu dia kayak kan lebih ke Calvinis kali ya. Enggak BIC enggak. Garami istri ya. Enggak bukan. BIC itu City Tower. Oh ya City Tower. Pak Johan. Ya, garam yang rock. Ya. Berarti lu kedua gereja yang berbeda terus berkomunitasnya anak mudanya di BIC. Aku tuh diminta tolong untuk diajak lah datang ke BIC karena sih orang tua kan mau. Terus karena beberapa orang Indonesia itu tahu aku ini orang Manado, meskipun Jawa sudah di dalam aku Manado. Jadi aku tuh, oh ya, dia gimana kamu? Aku nggak tahu di Alpura itu jadi nggak tahu lupa. Oke, terus diminta tolong datang ke situ, tapi nggak mau. Terus warnanya ada kawan one night, jadi kayak orang Manado datang makan setelah dansa, wine gitu ada. Terus ada satu cewek cantik model, orang Manado cantik. Aku tanya kan temanku ini tapi udah mau 50, 40. Jadi waktu di Melbourne aku baunya juga sama 40, 50 gitu. Kayak, ini ada jadi mana nih cewek? Ini sih. Bukan. Kasih paham dulu. Minggu depannya aku datang. Tapi ayo sih akhirnya. Awalnya diajak aja pengen mau datang, tapi dia kerja kita. Iya, entah kalau sempat datang lah. Ada ini ada. Sampai situ ada, total ada pelayanan kedukaan, ibadah kedukaan. Akhirnya tetap datang. Lebih-lebih ya? Iya, lumayan jauh dia, kayak jauh banget dari tempatku. Datang ke situ, nggak kenalan, lihat doang. Udah, minggu depannya datang lagi kan, dengan harapan ketemu. Nggak ada orang. Kemana? Dia ternyata aku tanya ini sama kamu kemana? Jangan datang, ketemu setahun sekali gitu. Iya setahun sekali. Jadi nggak datang dong. Nggak ada dia cuma doang. Oh yaudah. Seperti ketika ada kan, itu sebelum ibadah mulai. Ibadah selesai, detik ibadah selesai, penatonya kok. Jadi ini adalah hari terakhir pianis di gereja ini. Kita belum mendapatkan pengganti. Temanku langsung angkat tanganku gitu. Pak udah menemukan. Hari itu 2 minggu kemudian aku plan. Jadi itu ya itu kayak aku ngeliat langit untuk disapir. Tapi kalau mas lu pelayanan masih suka salpok nggak? Kalau fokus cewek cantik nih. Enggak. Karena dia kalau cewek cantik ya udah lah. Bukan salah lebih kayak ngeliat aja. Oh, yang cantik itu ya udah. Iya. Karena kan kadang-kadang pembicaraan di atas aku kan kalau misalnya itu pembicaraan itu lihat atas satu dulu bukan mataku tertuju padamu tuh harapannya mataku tertuju pada ngerti kan gitu ya. Karena ya itulah cerita-cerita di balik jembatan. Nah, menurutku sendiri
pelayanan itu lebih kepada panggilan atau ya udah deh daripada biar ada kegiatan udah. Panggilan lah. Pelayanan itu panggilan. Pelayanan itu panggilan. Nah, kalau bisa bilang panggilan. Karena pelayanan ya itu tadi. Gue kecelakaan di Irak ini kan sebenarnya kayak kecelakaan sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa rohaninya, gue juga bukan di situ bahasa rohaninya. Dan aku di situ dalam kondisi benar-benar lagi nggak mikir Tuhan, cuma tidak gereja di situ karena kayak di gereja aku lagi nggak kena lah istilahnya. Dan aku lagi istilah kalau bahasa rohaninya lagi bangkrut rohani. Jadi lagi kayak nggak peduli sama kehidupan rohani. Tapi haus. Tapi lagi nggak ada yang gimana lagi. Jujur kayak ngetes Tuhan. Ngetes Tuhan. Jadi kayak ngetes kayak Tuhan kalau saya begini, jelas gitu. Kenapa lu bisa sampai tahap ada yang kok gue pengen ngetes Tuhan gitu? Kenapa seperti pikiran gitu? Karena gue bertahun-tahun ini kalau kita born Kristen tuh nggak menjamin kita kenal Tuhan kan. Roh agama itu sangat kuat menetap. Jadi aku punya mindset. Ya mungkin ini karena didikan orang tua juga mungkin ya. Karena aku ada orang tua. Karena semua orang tua pasti at some point mendidik dengan ancaman. Kita kalau nggak gini nanti nggak dapet ini loh. Itu kan hubungan kita orang tua kan sebenarnya kita merefleksikan hubungan kita sama bapak. Jadi bapak tuh aku punya roh untuk show, untuk perform. Dan aku capek perform. Aku satu titik tuh capek perform, aku capek aku ngelakuin sesuatu hanya karena aku takut mau kakak, akhirnya aku bodo amat. Berarti sebenarnya ada kejenuhan lu untuk melakukan sebuah tindakan agamawi ya? Ya, jadi melakukan sesuatu biar aman aja gitu, biarin aja. Jadi kayak biar dibilang Kristen. Kristen lah, biar kayak aman-aman aja gitu. Kenapa-kenapa, biar hidup itu diberkati gitu. Sempat nggak sih sempat kehilangan arah di mana gua harus ke gereja, gua harus mainan cuma hanya mengikat berkat atau dikutuk gitu? Enggak, gua nggak pernah puji Tuhan ya. Minta berkat ada lah pernah. Tapi gua puji Tuhan sampai sekarang gua nggak pernah yang kayak pengen banget berkat gitu. Ya kita kalau minta mah pasti ada aja kan normal kita minta. Tapi terus gue belajar di Irak ini gue belajar bagus banget. Kejadian sampai 27 ya. Setelah Tuhan memberkati baru beranak cucu kan. Jadi bukan berarti 27. Ya 27 kan. Allah memberkati baru beranak. Jadi berkat itu ternyata modal kita untuk meningkatkan bakat dan potensi yang tersimpan dalam hati. Di dalam diri itu tuh berkat. Jadi Tuhan kasih hikmat lewat berkat itu. Jadi kita yang tadinya mungkin main piano kayak gini, jujur ya. Skill piano aku mungkin juga 80%. Banyak berkembang di gereja daripada mungkin kayak contoh pendeta kan suka nembak kan. Iya. Kunci A. Yang gue jangan tuh ngomong gitu dulu di gereja langsung nyanyi orang dia pendeta. Jadi ngomong kecil dia. Iya. Itu kan nggak ada kayak gitu di les. Apalagi kalau menghadapi paroni sama Arifin. Pernah kan lu? Paroni pernah sekali, tapi puji Tuhan Paroni lagunya masih biasa. Pak Arifin? Lagu 70-an, 80-an, etis. Nggak tahu, itu belum. Nah, ini kan kita udah mau 1 jam nih. Menurut dia sendiri, udah mau 1 jam. Menurut sendiri, Ramonnya sekarang atau Ramonnya dulu? Sekarang nih, sekarang Karena Hah? Ramonnya sekarang atau Ramonnya dulu? Karena gue dari titik dimana kayak mungkin really matter sih. Walaupun hari ini gue kehilangan semuanya, kayak ya udah ya pasti mana sedih ya di dalam pasti nggak mau, di dalam pasti nggak mau. Jadi ini ada cerita unik sih. Dulu pas gue nggak apa sih dulu ini buat kesaksian ya. Gue dulu pernah main cewek di titik dimana gue di black belt sampai diancam mati dan dia nyebarin ke semua sosial media gue nggak sampai main, baru transaksi, tapi ada nama gue full, gitu. Jadi dia paling cuma nyebarin ya buktikan aja. Itu gue 3 hari gue males, gue di blackmail, di blackmail gue mati. Di Indo atau di Australia? Di Indo. Oh di Indo. Gue mati di bilang semua orang lu tahu semua ini gue semuanya.
Jadi dia dapat foto keluarga gua full sama teman-teman gua. Tapi karena kita udah tukar cabut, kita nggak nyadar ini sebenarnya dari Google doang. Dia nggak tahu gua tinggal di mana. Dia nggak ngaku intel gitu kan. Ini lah gua bilang, gua tuh dari titik dimana gua takut mati, gua takut semuanya. Di hari itu, gua cuma doa kayak apapun juga terjadi keserasional lah. Keserasional selama ada polisi. Keserasional. Oke. Ya udah dari situ ternyata hari ke-45 aku stop itu kayak gak gangguin aja. Tapi itu nge-build mental. Itu dari situ gue stop langsung semuanya. Langsung gitu. Ya itu gue sempat main gara-gara terus mungkin lah berapa kali sih. Iya. Gitu. Berarti lu mengalami perjumpaan sama Tuhan tahun berapa? Secara pribadi? Secara pribadi ya. Dia mulai berubah. Kayaknya kalau yang benar-benar berubah ya kan baru tahun ini sih benar-benar kayak baru tahun ini. Kalau sebenarnya tuh kan sering kan, sering sih gue tau sering kayak ini. Tapi karena gue merasa kayak gue nggak perform well, kayak gue yang menarik diri ya Tuhan, gue masih kayak gue ngomong karena gue masih ngerokok, gue masih kuat masih ini. Nah ini juga kesaksian juga ya. Gue pertama kali main di DRC, gue masih kecanduan, masih kerja. Masih merokok, masih ngomong. Sekarang puji Tuhan untuk clubbing sama untuk rokok, puji Tuhan udah enggak. Kalau clubbing mungkin ini agak tricky ya, kan kita live musik ya Jakarta. Kadang ada orang kadang ada orang clubbing club, ya itu biasa apresiasi aku dapat. Tapi nggak sampai minum irresponsible aja. Oke. Iya. Nah ini social drink doang. Ya itu kan nyantai kan ya. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi kalau ada struggle di bidangnya kayak misalnya porno itu sangat susah, itu pelan-pelan juga masih pas-pasnya. Ya kita kan punya kelemahan masing-masing selama kita berani mengakui di hadapan Tuhan. Iya. Ini salah satu yang aku pengen breakthrough juga sih, karena banyak musisi gitu teman-teman di luar sana merasa nggak layak pelayanan karena mereka masih ada hal ini. Terintimidasi. Kan Tuhan manggilin nggak layak. What's the point of lu dia dipanggil melayakan diri sendiri? Jatuhnya tak sombong gitu. Pasti sebentar jadi sombong kalau ngerasa semuanya udah beres baru mulai pelayanan. Itu justru cikal bakal sombong. Ya. Kalau bangsa bilang juga di dalam hati. Ya itulah yang akan menjadi. Iya. Berarti lu sangat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun ini. Ekspektasi apa yang ingin dicapai yang selama ini belum terjawab di tahun ini, yang doa dan harapan yang ingin Tuhan jawab di tahun ini? Ini lebih ke keinginan daging sih. Satu nyamperin cewek gua di US. Oh di US. Terus yang kedua mungkin kita lebih karena musik bisa lebih legit gitu mungkin ya. Oleh itu doa. Tapi pelan-pelan lah. Kenapa ingin terbang ke US? Kenapa? Kangen aja sih. 8 bulan LDR ya. Gitu aja sih. Paling kalau dalam rohani ya ngalir aja lah kalau mau bawa kemana. Nggak ada ingin bikin single atau apa? Rohani? Kalau single ini rohani belum ada. Belum ada. Aku masih di fase belajar. Lagi ikut STP itu. Tinggal. Satu dua. S2. Lo lebih prefer sebagai dikenal sebagai as a musician atau as a singer? Musisi. Kenapa? Karena kalau singer kan sekedarnya, kalau musisi itu biasanya udah mikirin sampai semuanya sampai kayak hal-hal detail lain yang nggak kepikiran sama penyanyi biasa. Kalau nyanyi mah singer kan nyanyi cabut musik kan. Makanya bisa dibilang mungkin SL tuh hitungannya udah musisi. Asal musisi kenapa? Hitungannya karena kan dia mikirin apa itu sampai konsep segala macam dia mikirin semua. Gitu. Sampai bikin menang-menangin mulai kemana? Ya aransemen atau segala macam itu mungkin yang dibilang musisi kali ya. Atau ya ini jadi software aja. Iya, itu kan nggak dibilang sotoy-sotoyan di sini. Nah dong kembali, lu ada apa? Iya benar di dunia sejauh keren. 25 tahun sukses. 25 tahun sukses. Tapi lu tidak 25 tahun masih itu layangan itu kurang bukan layak. Nah,
Ada lagi nggak Dan? Dari lu nggak ada. Oke, gini. Yang paling nih sebelum benar-benar close. Apa sih yang bisa lu sampaikan melalui media ini bagi generasi usia lu yang masih pelayanan bersetengah-setengah, kemudian masih yang ragu, masih ngomongin tentang pelayanan layak atau nggak layak, misalnya mungkin keadaannya bisa sama kayak lu, bahkan lebih parah daripada lu, tapi mereka tidak mau bangkit dari keterpurukan, dari keterpurukan. Udah aku terima aja nih sebenarnya ada juga. Lo ada nggak yang ingin lo sampaikan bagi mereka yang sedang mengalami struggle seperti ini? Lo kan mengalami struggle nih, tapi lo kan bisa ngelakuin. Tapi ada yang orang yang dari aku di sini untuk mau bangkit, karena gimana pun sebenarnya kan podcast ini kan bertujuan untuk generasi. Generasi ini kan media untuk generasi, dari generasi yang senior, Amaya dan lain-lain ke generasi kami ke generasi kami kan di generasi yang lebih muda gitu. Ada nggak pesan-pesan yang bisa lo sampaikan buat teman-teman yang lagi benar-benar down, heartbroken, nggak tahu ini layak atau nggak layak, bahkan sebenarnya udah mau sampai meninggalin Tuhan dia ini. Iya, bagi menurut aku sih zaman sekarang ini yang paling diserang ke setiap generasi itu identitas. Kalau misalnya kita nggak tahu identitas kita ini siapa, kita akan tertarik ke sana kemari. Dan kita ini kan tertulis di Alkitab, kita ini imam yang raja, kita ini dilayakkan, kita melayani bukan karena jago bisa augmented feminis dan segala macam. Kita melayani ya karena hati kita gitu. Ingat Lucifer itu badannya instrumen. Ini kata Om Chris kemarin. Lucifer itu badannya instrumen, iya. Dan dia dibuat orang kayak kita nih. Lucifer jatuh, dia dibuang. Kita jatuh, Tuhan loh yang turun. Gitu. Jadi motivasinya tuh kita harus ingat kita ini siapa, kita ini orang yang dikasih. Karena kalau misalnya kita memulai pelayanan karena takut masuk neraka, karena biar supaya kita dipandang Kristen, nggak akan tahan lama. Jadi know that you are loved. Sama Tuhan, itu dulu. Nanti bakalan Tuhan pelayanan kemana? Enggak, itu nanti dulu. Know that you are loved. Jadi lu harus jaga tuh identitas. Kan sekarang itu perang identitas. Ngeri itu perang identitas. Apalagi sekarang baca berita di klub ada di Jakarta nih. Enggak, ada satu tempat clubbing khusus mentok itu umur 30 tahun. Targetnya Gen Z. Tahu kan? Di Real Tiger gitu, Tiger nggak apa-apa gitu ya. Real Tiger gitu. Ya, gue sih nggak ngejudge ya kalau misalnya memang ada orang di situ kayak udah top pun gue suka itu dulu mainnya kayak ke tempat kayak gitu. Tapi dengan branding ada tempat branding seperti itu kan kayak kerja 2 kali lipat dari sekarang dulu. Gue sih ngerasa kayak gila. Kalau yang biasanya di 21 plus sampai 40-50 yang datang menjadi 18, apalagi yang 30 artinya baru bisa makin ketahuan. Bisa jadi 14-13 tahun sudah datang. Gue di klub aja pernah ketemu 15 tahun. Ya memang setan ingin merusak generasi. Kenapa dia itu? Kenapa setan? Ya sekarang udah di masa akhir dengan selalu Iya. Ini punya kebenaran. bedanya beda. Ya memang karena ya podcast ini hadir ya karena kita ingin menjadi wadah. Gitu. Kita ingin menyuarakan bahwasanya hei kamu yang ada di luar sana yang mungkin yang sedang mencari jati diri atau yang memang terpuruk, ingat lu kamu dikasihi, dicinta, diterima. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Apa adanya. Iya, makanya ketika kita pelayanan kita harus juga dimuridkan. Biar kita penting, tuh ya? itu penting banget. Karena esensi worship itu di Om Chris ini bagus banget kemarin. Iya. Ketika kita worship, kita tuh masuk kita tuh sebenarnya kan musiknya tuh prophetic kan. Itu prophetic. Imamat yang raja nih ya. Imamat yang raja nih. Gitu loh, kita tuh bisa melakukan frekuensi, kita nyanyi di sini. Orang di luar sana bisa dijamas. Ya kan? Sangat bisa. Gitu, jadi kita main itu nggak cuma karena skill, bukan karena kita dicintai juga, kita harus mau dimuridkan. Gitu. Penting ya dimuridin ya. Itu kayak paling penting. Dan setelah lu dimuridkan gimana pengalamannya?
ya gue jadi bisa lebih ini Tenang. ya, lebih pure kali ya, Oh. lebih bisa kayak ini loh aktif pelayanan tuh kayak gini loh. Gitu. Pasti kita nemu tantangan, tetap itu ada orang yang ini karena kan perjalanan 5 orang beda-beda, Iya. skill orang beda-beda. Betul. Nah itu kita dituntut bersinergi. Gimana caranya kita ya udah deh ada orang mungkin dia suka pimpin gitu ya udah kita ngalah aja. Oke. Wow, luar biasa. Anak muda yang ya kalau misalnya kita lihat mungkin umurnya masih 25, tapi pengalaman hidupnya Tuhan ubahkan sangat luar biasa. Nah, Gitu. terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Silakan like, subscribe, share ke teman-teman supaya message-nya tentang Yesus, tentang kemurahan Tuhan dibagikan kesebar kemanapun Anda ingin menyebarkannya. Terima kasih lo buat waktunya. Satu lagi nomor Hah? Belum tutup. Sebelum tutup tuh. Apa? jawab jujur. Jujur apa? Orang yang paling berharga dalam hidup itu yang orang tua ya. Nah, ya. Dalam hidup ini ngomongin orang asik jasmani atau apa ya? Jasmani. Sebut namanya. Biar dia Iya. apa? Ya kayak lagi lah. Bella. Iya. Pada saat ya nggak sih. Kenapa dia berharga? Gimana enggak sih? Tapi kalau gue nonton Dia nih, dia rakyat. Dia orang siapa orang tua? Kan saya orang tua. perempuan, saya orang tua ya. Oh, Saudara termasuk nggak? Atau selain saudara juga? Pokoknya siapapun. apapun. Bella sih pacarku lah. Kenapa? Karena ini juga rada nggak tahu ya. Kalau ini bisa jadi cocok logi. Jadi ini tapi juga bisa bentuk iman. Jadi waktu dulu SMA, waktu kuliah, teman gue tuh pernah nanya, datang, "Mon, lu milih cewek cantik tapi bodoh, pintar tapi nggak cantik kan kadang gitu kan? Lu nggak bisa dapat semuanya." Gua selalu ngomong aja, belum mati. Kalau kita maksudnya lebih polos kan, Tuhan mengasih yang cantik, baik, pintar, seksi, bisa nyanyi, semua, ya kenapa enggak? Ya iya kan? Kenapa kita harus membatasi ini gitu? Betul. Lu nggak bisa pakai ini, enggak ya pokoknya ini. Kan udah kan. Terus ya udah Estan terus baik pacar gue yang sekarang ya nggak tahu lah ya mungkin sampai nikah sama ibu berarti kalau bisa sampai nikah berharapnya so far semuanya itu ada di dia menurut aku secara mata aku subjektif tetap Wow. iya kan kadang orang kan minta dia Tuhan tapi kan Spesifik. ya spesifik tapi kalau bisa jadi ya tiap kami kalau enggak ya Kalau satu Dia tuh IG dulu, ini kalau sekarang ada. sekarang ini kalau di Bogor tuh ada review gitu tuh kan. Ini tuh kasih IG tuh. Ramon Tiwo RAMOND TIWW Tuh, udah. pasti ada aja kan Ada langsung terpampang di situ. Kalau di klub nih, itu di Edge lagi nonton Dewa lagi bukan kayak dia. oh ya Dia lagi waktu itu temen gua ada kita kenal orang Dewa nonton Tapi itu Bella. Bella semua nonton ini dan dia macam-macam. Jadi kayak nggak boleh macam-macam ini. dia sangat mengharapkan lu. Iya. Itu selalu modal doang. Wah, Kalau bilang Tuhan bilang enggak gimana? Kalau bukan ini lu mon. gua sempat bergumul sih jujur gua iri sama pendeta-pendeta Berarti kita buka lagi nih sesinya. enggak close statement-nya. Nah, gue sempat bergumul dalam hal jodoh ya. Ini banyak anak di macam Kristen. Ini benar nggak sih gitu. Sebenarnya kita bisa nanya Tuhan, tapi Tuhan lebih menghargai free will kita. Oke. Ada beberapa pendeta tuh jujur gue dari ada beberapa pendeta memang kayak gitu Tuhan kayak ini jodoh, karena ada bisa aja. Tapi kayaknya kebetulan mungkin gue bukan salah satunya. Oke. Waktu itu gue pernah satu malam gue overthinking parah kayak ini bener-bener gue kayak akhirnya gue shift mindset, gue bilang adalah mau siapapun juga Tuhan itu loh sayang sama kita, dia tahu kebutuhan mata kita. Mungkin kita dikasih yang jelek yang kita nggak mau. Iya. Kan? Kita kan kadang skeptis sama Tuhan kayak Tuhan masih yang rohani tapi service kita nggak suka, kayak gitu. Ini pelayanan itu. Nah, Ini pelayanan. pelayanan ini. Ada nggak pesan buat dia? Hah? Ada nggak pesan buat dia? Jaga-jaga lah. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik aja deh. Orang ada nih. Gak batak. Bodoh apa? Sini enggak. Putih. Pantesan putih. Iya, Bodoh makanya juga. namanya. Nambah. Mantap. Mantap. Iya. Pokoknya maju terus, semangat terus. Amin. Pokoknya do the best.
Dan sukses juga buat kuliahnya, karena kuliah di Kingdom tuh banyak perubahan mindset yang akan kita pelajari. Jadi tetap ya. Oke, sekian aja begitu. Terima kasih buat Saliro. di daerah Bintaro, tempat yang bagus. Thank you guys semua. Bye bye. Ya.